Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Atsani, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Bambang Susatyo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Zulkifli Mansah, Panitia Pelaksana Peringatan Hari Pahlawan NTB dan Nusantara Bersalawat, para anggota Nahdlatul Wathon dimanapun saudara berada, Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa jama'in. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, saya berterima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pikiran dan pendapat dalam majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Saya juga berterima kasih karena diberi kesempatan untuk menjadi saksi Hari Peringatan Pahlawan Nasional asal Nusa Tenggara Barat, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, seorang waliullah sekaligus tokoh yang berjasa besar dalam proses menuju dan mempertahankan kemerdekaan Republik yang kita cintai ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, setiap tokoh besar yang lahir dalam sejarah pasti mengetahui kebutuhan bangsanya dan kemudian memberikan jawaban atas kebutuhan tersebut. Demikian juga yang dilakukan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Sepulang dari menimba ilmu di Mekah pada tahun 1934, yang pertama dilakukan oleh beliau adalah mendirikan organisasi yang berorientasi kepada pendidikan untuk kaum pria, yaitu Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, dan dilanjutkan dengan mendirikan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, lembaga pendidikan khusus kaum wanita pada tahun 1943. Dan yang perlu saya garis bawahi di sini adalah kedua madrasah tersebut oleh beliau dijadikan sebagai pusat pergerakan kemerdekaan. Keduanya juga dijadikan tempat untuk menggembleng para patriot bangsa yang siap melawan dan mengusir para penjajah. Bahkan secara khusus Tuan Guru membentuk gerakan yang bernama Gerakan Al-Mujahidin. Gerakan ini kemudian bergabung dengan gerakan-gerakan rakyat lainnya di Pulau Lombok untuk bersama-sama membela dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itulah yang saya katakan bahwa seorang tokoh yang besar mengetahui dan menjawab apa yang dibutuhkan oleh bangsanya di masanya. Saat itu Indonesia membutuhkan banyak patriot-patriot bangsa yang terdidik, yang memahami situasi bangsanya yang saat itu masih berada dalam penjajahan kolonialisme Belanda. Sehingga kemudian sejarah mencatat pada tahun 1945 beliau adalah pelopor kemerdekaan Republik Indonesia untuk daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan pada tahun 1946 beliau menjadi pelopor penggemburan markas nikah di Selong, Lombok Timur. Dan di era setelah kemerdekaan beliau tetap konsisten dengan semangat untuk mendirikan lembaga pendidikan. Bahkan di tahun 1996 atau 1 tahun sebelum beliau wafat, beliau masih mendirikan Institut Agama Islam Hamzan Wadi. Sungguh luar biasa amal jariah beliau, karena itu sudah sangat tepat apabila pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 115 tahun 2017
memberikan gelar pahlawan nasional kepada beliau pada tanggal 9 November tahun 2017 yang lalu. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, hari ini panitia memberikan kepada saya satu tema, yaitu mewujudkan keadilan pembangunan daerah demi NKRI. Suatu tema yang juga tepat karena memang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, apalagi keadilan pembangunan adalah bagian tak terpisahkan dari keadilan sosial, di mana keadilan sosial adalah cita-cita luhur para pendiri bangsa, sehingga tertera di sila pamungkas dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah benar dan tepat apa yang menjadi konsep pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dikenal dengan konsep pembangunan Indonesia sentris, yaitu membangun dari pinggiran, membangun secara merata dengan orientasi tidak hanya di Pulau Jawa, karena hal itu juga menjadi bagian dari jawaban atas kebutuhan bangsa ini. Tetapi tentu masih ada kendala di lapangan, masih ada hambatan yang diakibatkan faktor-faktor yang fundamental, yaitu persoalan-persoalan yang ada di hulu, bukan persoalan yang ada di hilir. Kita masih menyaksikan bagaimana sejumlah daerah di Indonesia menghadapi permasalahan-permasalahan yang hampir sama, mulai dari kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, hingga sumber daya daerah yang terkuras tanpa rasa keadilan bagi daerah, termasuk bencana akibat kebijakan yang tidak memperhatikan kebutuhan ekologi dan lingkungan. Ini semua saya lihat dan dengar sendiri selama saya berkeliling Indonesia sejak dilantik menjadi Ketua DPD RI pada Oktober 2019 yang lalu. Rasa keadilan semakin terusik ketika kita mengetahui ada segelintir orang yang menguasai dan menumpuk kekayaan dengan berlebihan, menguasai sektor usaha dari hulu sampai hilir, sehingga bisa dikatakan bahwa Indonesia hari ini adalah negara bercirikan kapitalis liberal. Mengapa ini bisa terjadi? Karena konstitusi dan perundangan kita memberikan peluang untuk terjadinya hal itu, terutama bila kita mencermati pasal demi pasal yang ada di Undang-Undang Dasar hasil amandemen di tahun 1999 hingga 2002 silam. Di mana kita sadar atau tidak, dengan dalih efisiensi, sudah banyak cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, kita serahkan kepada mekanisme pasar. Padahal cita-cita para pendiri bangsa sama sekali bukan itu. Para pendiri bangsa kita sangat sadar dengan sejarah kolonialisme penjajah dan VOC, sehingga mereka melahirkan sistem ekonomi yang dikelola dengan azas kekeluargaan atau kita kenal dengan sistem ekonomi Pancasila, di mana dimaksudkan kekayaan sumber daya alam negeri ini harus dikelola dengan prinsip kekeluargaan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan negara harus hadir untuk memastikan itu, caranya dengan memisahkan dengan jelas antara koperasi atau usaha rakyat, BUMN, dan swasta, namun tetap berada di dalam struktur bangunan ekonomi Indonesia. Negara wajib hadir memberikan ruang koperasi kepada rakyat yang tidak punya akses modal dan teknologi, sehingga rakyat berdaya secara ekonomi di daerah masing-masing. Mereka diberi hak mengorganisir dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara menjaga dengan pasti agar BUMN dan swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke ruang itu. Sebagai contoh, kalau ada wilayah tambang yang bisa dikerjakan rakyat secara terorganisir melalui koperasi, maka BUMN dan swasta tidak boleh masuk. Sehingga menjadi lokasi pertambangan rakyat, begitu pula dengan sektor-sektor yang lain. Apakah pertanian,
peternakan, atau perikanan dan perkebunan. Selama rakyat melalui koperasi mampu mengelola, negara harus menjamin, bahkan negara harus membantu akses permodalan dan teknologi, atau meminta BUMN sebagai bapak angkat. Inilah yang disebut dengan ekonomi gotong royong atau ekonomi Pancasila. Itulah cita-cita para pendiri bangsa yang telah melahirkan karya agung berupa Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman utama pembangunan negeri ini. Oleh karena itu, DPD RI akan memperjuangkan adanya koreksi atas sistem tata negara dan arah perjalanan bangsa ini melalui agenda amandemen konstitusi perubahan kelima yang kini tengah menjadi agenda MPR RI. Akhir kata, semoga kita bisa meneladani prinsip dan ajaran serta sikap hidup Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang mampu menjawab kebutuhan bangsa di eranya. Karena hanya orang-orang yang berjiwa besar yang mampu menjawab kebutuhan bangsanya untuk kebaikan bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.